masyarakat Desa Pelem ingkang dikumbani Pak Alam sageta rukun yeksa kooperatif. Negara Indonesia dikenal sebagai negara dengan wilayah yang terdiri dari beberapa pulau. Setiap pulau membentuk banyak suku bangsa. Setiap suku bangsa mempunyai corak kebudayaan yang berbeda dengan suku bangsa yang lain. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan letak geografis dan keadaan alam. Kebudayaan daerah merupakan cerminan bagi kebudayaan nasional yang menjadi warisan dari para leluhur dan harus dijaga kelestariannya. Hal ini merupakan landasan utama untuk menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Dengan keanekaragaman budaya, kekayaan bahasa, keunikan, serta kekhasan yang berbeda dengan satu sama lain. Keanekaragaman dan kekayaan ini menyatu menjadi satu, maka muncullah sebuah keindahan, pesona Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Nuraini, NIM 4411420046 dari Rombel Biologi B 2020 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menceritakan salah satu tradisi atau ritual adat yang termasuk unik di daerah Indonesia dengan judul Kajian Etnozoologi Tradisi atau Ritual Adat Manten Kucing oleh masyarakat Desa Pelem, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur sebagai upaya pelestarian budaya di Indonesia. Etnozoologi merupakan cabang ilmu dari etnobiologi yang meliputi keseluruhan pengetahuan suatu kelompok masyarakat tentang sumber daya hewan, meliputi persepsi, identifikasi, pemanfaatan, pengelolaan, dan perkembangbiakannya. Kajian etnozoologi ini dapat berupa hubungan manusia dengan hewan pada masa lalu dan masa sekarang. Etnozoologi ini mengintegrasi ilmu seperti zoologi, ekologi manusia, sosiologi, dan antropologi. Kajian etnozoologi ini masih jarang dan belum banyak publikasi, walau sebenarnya masyarakat adat sudah mengenal dengan baik identifikasi dan pemanfaatan sumber daya hewan di sekitar mereka. Masyarakat adat biasanya memanfaatkan sumber daya hewan ini untuk berbagai keperluan, seperti bahan pangan, bahan sandang, kerajinan, obat-obatan, bahan hiasan, ritual, status sosial, atau bahkan hanya digunakan sekedar kesenangan atau hobi semata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sumber daya hewan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana ritual adat di Desa Pelem, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur, dengan memanfaatkan kucing sebagai sarana ritualnya. Wilayah Tulung Agung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Tulung Agung terkenal dengan daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Secara administratif, Kabupaten Tulung Agung terdiri atas 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan. Dalam sehari-hari, masyarakat Tulung Agung biasanya menggunakan bahasa Jawa sebagai sarana komunikasi. Tulung Agung diuntungkan dengan letak geografis yang berada di tepi Samudra Hindia, sehingga memiliki objek wisata yang sangat indah. Selain itu, Tulung Agung juga memiliki beberapa kesenian yang bisa dijadikan magnet untuk mengangkat pariwisata di Tulung Agung. Salah satu tradisi yang berada di Tulung Agung adalah manten kucing atau temanten kucing yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Masyarakat adalah salah satu pencipta budaya. Setiap daerah dihuni oleh masyarakat yang memiliki budaya berbeda dengan budaya daerah lain. Budaya tersebut akan menampakkan ciri khas masing-masing. Pengetahuan tentang zoologi tradisional yang ada di semua budaya akan muncul dari hubungan material atau spiritual antara manusia dengan hewan, seperti pada tradisi manten kucing dari Tulung Agung yang di dalamnya terdapat ritual pernikahan antara kucing jantan dan kucing betina. Tentunya ritual ini memiliki makna dan tujuan tersendiri bagi masyarakat daerah tersebut yang belum tentu banyak diketahui oleh kalangan luar.
Manten kucing merupakan budaya khas daerah Tulung Agung, khususnya di Desa Pelem. Desa Pelem adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulung Agung bagian selatan. Tradisi manten kucing ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu dan tetap dilestarikan oleh masyarakat desa setempat. Tradisi ini bertujuan untuk memohon turunnya hujan manakala terjadi musim kemarau yang cukup panjang. Asal muasal ritual manten kucing ini mempunyai sejarah yang cukup panjang. Dahulu di Desa Pelem hidup seorang demang yang dikenal dengan sebutan Eyang Sangkrah. Beliau adalah sosok linui dalam ilmu kejawen. Eyang Sangkrah memiliki seekor kucing Condromowo atau kucing yang memiliki 3 warna bulu. Pada awalnya daerah Pelem dilanda kemarau yang panjang yang membuat masyarakat di desa tersebut kebingungan untuk mencari air, yang mana masyarakat desa tersebut didominasi oleh petani. Sebagai seorang pemimpin desa, Eyang Sangkrah merasa bertanggung jawab atas nasib penduduknya. Berbagai ritual untuk memohon hujan telah dilakukan, namun hasilnya nihil. Hujan tidak kunjung turun. Suatu hari, Eyang Sangkrah mandi di Telaga Coban dengan mengajak seekor kucing Condromowo peliharaannya. Sepulang Eyang Sangkrah memandikan kucing di telaga, tak lama berselang di kawasan Desa Pelem turun hujan. Kemudian masyarakat mempercayai dan mengkaitkan hal tersebut sebagai sarana sebagai turunnya hujan. Istilah ritual manten kucing belum muncul ketika zaman Eyang Sangkrah dan baru muncul ketika zaman Demang Sutomejo. Pada tahun 1926, ketika Desa Pelem dipimpin oleh Demang Sutomejo, desa ini kembali dilanda kemarau yang cukup panjang. Saat itulah Demang Sutomejo mendapatkan wangsit untuk memandikan kucing di telaga. Dengan dasar wangsit tersebut, Demang Sutomejo bersama perangkat desa serta masyarakat setempat melaksanakan ritual ngadus kucing dengan mencari 2 ekor kucing Condromowo yang kemudian 2 ekor kucing tersebut dimandikan di Telaga Coban. Selang beberapa hari kemudian, hujan pun mulai turun. Prosesi ritual adat manten kucing ini meliputi serangkaian acara dengan mempersiapkan sepasang kucing untuk dipertemukan menjadi pengantin di pelaminan. Prosesi manten kucing diawali dengan mengirap sepasang kucing betina dan jantan yang dimasukkan ke dalam keranji. 2 ekor kucing itu dibawa sepasang pengantin pria dan wanita dengan layaknya berpakaian sepasang pengantin di adat Jawa. Serta di belakangnya berderet tokoh-tokoh desa yang mengenakan pakaian adat Jawa juga. Sebelum dipertemukan, pasangan pengantin kucing dimandikan di Telaga Coban secara bergantian. Kucing jantan dan kucing betina dikeluarkan dari dalam kerandi dan dimandikan satu persatu menggunakan air telaga yang sudah ditaburi kembang. Setelah dimandikan, kedua kucing itu diarak menuju lokasi pelaminan yang sudah disiapkan dengan aneka sesaji. Kemudian, pasangan kucing jantan dan betina dinikahkan. Upacara pernikahan ditandai dengan pembacaan doa yang dilakukan oleh sesepuh desa setempat. Beberapa sesepuh desa setempat melantunkan tembang dolanan khas Jawa yang menjadi syarat akan doa kepada Tuhan, seraya memegang pasangan kucing tersebut. Setelah tembang dolanan dilantunkan, mereka melempar buah pisang ke arah ribuan warga. Masyarakat Desa Pelem percaya dengan memuliakan kucing, Tuhan akan segera mengabulkan harapan mereka. Kucing di sini sebagai ikon dan perkawinan sebagai simbol. Makna di sini dapat ditangkap dengan syarat melampaui fenomena. Muatan etis yang tersirat dan profesionalitas estetis yang tersurat berada dalam ruang publik yang menjadi diskursus yang menggambarkan kekayaan budaya. Tradisi ini sempat mendapatkan komentar negatif dari sebagian kalangan priai dan MUI. Ada yang menganggap bahwa tradisi manten kucing adalah perbuatan yang musyrik dengan alasan jika masyarakat ingin meminta hujan, mengapa mereka tidak melakukan sholat istiqo, yang mana sholat ini dikhususkan untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan kepercayaan yang dianut masyarakat setempat, upacara manten kucing
kucing ini dilakukan hanya sebagai sarana untuk melestarikan budaya adat. Jika tidak dilestarikan, budaya ini akan musnah sehingga kelak generasi penerus tidak mengetahui keberadaan tradisi manten kucing. Nilai yang bisa kita ambil dengan adanya upacara adat manten kucing ini yaitu yang pertama religius. Nilai religius itu tampak jelas karena pada dasarnya upacara manten kucing bertujuan untuk mengharapkan agar Tuhan menurunkan hujan, sedangkan upacara temanten kucing sebagai medianya. Kedua, nilai yang bisa kita ambil yaitu gotong royong. Dalam sistem nilai budaya orang Indonesia, gotong royong merupakan suatu hal yang tidak asing lagi, terutama pada masyarakat pedesaan. Gotong royong selalu mewarnai hampir seluruh kegiatan dalam kehidupan masyarakat. Kaitannya dengan ritual ini, praktik gotong royong mulai tampak dari persiapan hingga pelaksanaan upacara yang melibatkan banyak orang. Kebudayaan adalah keseluruhan dari sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia sebagai sumber belajar. Salah satu bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya pada masyarakat Jawa di daerah Tulung Agung, adalah budaya manten kucing. Tradisi ini telah berkembang di daerah Tulung Agung dan menjadi sebuah ciri khas di daerah tersebut. Kebudayaan menjadi warisan dari para leluhur yang harus dijaga kelestariannya. Upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang mempunyai nilai-nilai luhur sekarang ini merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia, mengingat pentingnya kebudayaan daerah yang ikut serta memajukan kebudayaan nasional, maka secara tidak langsung kebudayaan daerah juga berperan serta dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, sekian sekilas pembahasan seputar tradisi adat manten kucing yang melibatkan ilmu etnozoologi di Indonesia. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.